Tiga golongan manusia yang disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-29 yang tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang rajin baca Quran. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat sesuai ucapannya dalam sholat dengan perbuatannya di luar sholat. Dan yang ketiga adalah orang yang rajin atau orang yang gemar menginfakkan dari sebagian harta yang dia miliki, baik secara sembunyi-sembunyi maupun cara terang-terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahu azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Setelah selesai acara kita ini nanti, kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelum beraktivitas, buka dulu sejenak Al-Quran, buka surah Fatir atau surah yang ke-35 ayat yang ke-29. Saya ulangi, surah Fatir surah yang ke-35 ayat yang ke-29. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang gemar atau orang-orang yang rajin membaca kitab Allah. Yang dimaksud dengan kitab Allah di situ adalah Al-Quran. Karena kitab Allah itu ada Taurat, kemudian ada Zabur dan ada Injil. Yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena ada perbedaan antara orang yang mendirikan sholat dengan orang yang mengerjakan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menginfakkan dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Cara berinfak ada dua, sirran wa 'alaniyah. Sirran itu artinya adalah sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang lain. Kemudian 'alaniyah itu artinya adalah cara terang-terangan, dilihat orang kita berinfak, kemudian orang juga mengetahui jumlah infak yang kita berikan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti itu tadi, yang rajin membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan menginfakkan dari sebagian harta yang mereka miliki, itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Maha benar Allah dengan segala firman.
Ada kata-kata tijarah. Tijarah itu artinya adalah perdagangan atau perniagaan. Kalau bahasa awam, tijarah itu artinya adalah menggaleh atau jualan. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut, 3 golongan manusia ini tidak akan pernah merugi dalam perdagangan. Biasanya kalau orang berdagang itu cuma 2 saja. Kalau tidak beruntung, rugi. Selamanya beruntung, mustahil. Atau selamanya merugi, itu juga mustahil. Kalau ada orang yang berdagang, mulai dari buka dagangannya, kemudian selanjutnya merugi, itu bisa merugikan. Yang pastinya seorang pedagang itu ada kalanya dia beruntung, kemudian ada kalanya dia merugi. Tapi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir tadi tidak pernah merugi, berarti selamanya beruntung. Mulai dari dunia ini sampai hari akhirat kelak, dia pasti akan beruntung. Siapa 3 golongan manusia tersebut? Yang pertama, yatluna kitab Allah, orang yang rajin membaca kitab Allah. Sedangkan ibu-ibu di belakang, ibu-ibu di bulan Ramadan ini saja, mana lebih sering ibu buka YouTube dari buka Quran? Saya ulangi, ibu-ibu yang hadir ini, mana kira-kira lebih sering buka YouTube dari buka Quran? Payah menjawab. Nah, kemudian bapak-bapak, mana lebih sering kita melihat WA dari melihat Quran? Terkadang kita lebih sering melihat WA daripada melihat Al-Quran. Kalau ibu saya setiap waktu melihat YouTube, saya pastikan ibu tidak akan dapat pahala. Saya pastikan. Kalau kita yang hadir ini setiap saat baca WA dan segala macam, tidak akan dapat pahala kita. Dan saya pastikan YouTube yang kita lihat, kemudian WA yang kita baca setiap hari itu tidak akan bisa menyelamatkan kita mulai dari dunia ini sampai hari akhirat kelak. Tapi kalau Al-Quran yang kita buka, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya pastikan kita dapat pahala. Karena kata Rasulullah, 1 huruf saja kita baca dari Al-Quran itu, Allah akan berikan nilai pahala 10. Bayangkan berapa banyak itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau kita ingin selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak, kita ingin beruntung di dalam hidup ini mulai dari dunia sampai hari akhirat, maka satu-satunya cara kunci yang harus kita lakukan adalah gemar baca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu yang bela kita. Makanya kan kalau kita khatam Quran, nanti Bapak Ibu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti sudah mengkhatamkan Quran. Di akhirnya itu ada doa, Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Doa itu artinya adalah kita meminta kepada Allah agar nanti di hari akhirat kuburan kita itu disinari dengan Al-Quran. Kita yang hadir ini nanti kalau dipanggil Allah, lalu masukkan ke dalam liang-lahan. Sebelum dipanggil Allah, kita berwasiat kepada anak-anak. Nah, nanti kalau Bapak meninggal, supaya terang kuburan, supaya dingin nanti kuburan Bapak di dalam itu, tolong kamu pasangkan setiap hari atau kamu cokkan lampu supaya terang. Kemudian kamu cokkan kipas angin supaya dingin. Tidak bakalan terang dan tidak bakalan dingin di dalam kubur. Tidak. Sebab apa
golongan manusia yang tidak akan pernah rugi di dalam hidupnya. Beruntung saja dia adalah wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Lalu apa perbedaan antara mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Nah, tadi kita baca doa iftitah. Apa doa iftitah kita? Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di dalam surat kita ucapkan, apa yang kita ucapkan? Wa ma ana minal musyrikin, saya ini tidak tergolongan musyrik. Wa ana minal muslimin, tetapi saya ini adalah golongan muslim. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mendeklarasikan dari diri kita di ketika sholat bahwa kita ini tidak seorang musyrik, tetapi kita ini adalah muslim, apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau kita mengatakan di dalam sholat bahwa kita ini adalah muslim, maka muslim itu apa kata Rasulullah? Orang yang bisa menyelamatkan orang lain, orang yang bisa menyelamatkan tetangga, orang yang bisa menyelamatkan saudara, orang yang bisa menyelamatkan famili. Dari apa? Yang pertama dari lisan, dan yang kedua ada dari perbuatan. Sehingga apa? Orang lain akan merasa nyaman dan akan merasa aman. Ini orang yang beriman. Di dalam KTP kita muslim, kemudian setiap hari kita mengatakan bahwa saya ini adalah muslim, saya ini adalah keturunan muslim, dari kakek nenek orang tua saya muslim, dan bahkan nanti sampai kepada cucu-cucu dan cicit-cicit saya akan menjadi muslim semua. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa menjaga lidah dan tidak bisa menjaga perbuatannya, maka sesungguhnya dia itu bukan termasuk muslim. Kamu saja di bulan Ramadan ini jaga lidah. Makanya Rasul katakan, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Seberapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, kita yang hadir pada subuh ini paling tidak ada 60 orang. Berarti semua kita ini adalah berpuasa. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa, tapi sama sekali tidak ada nilai puasa yang dilaksanakan. Disebabkan apa? Karena dia tidak bisa menjaga ucapannya. Sehingga apa? Puasa yang dia dapatkan itu hanya haus dan lapar saja. Kita haus, kita lapar, tapi tidak dinilai oleh Allah puasa kita. Disebabkan apa? Karena tidak bisa menjaga lidah atau ucapan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, orang muslim itu kata Rasulullah adalah dia bisa mengamankan orang lain, bisa dia menyelamatkan orang lain dari ucapan dan dari perbuatannya. Maka inilah baru disebut orang yang mendirikan sholat. Maksudnya apa? Sesuai antara ucapannya di dalam sholat dengan perbuatannya di luar sholat. Di dalam sholat dia katakan saya muslim, maka di luar sholat pun juga dia menjadi muslim. Tapi kalau dia mengerjakan sholat, di dalam sholat memang dia katakan wa ana minal muslimin, saya muslim. Tapi di luar sholat tidak bisa dia jaga. Dia mencintai orang lain, perbuatannya menyakiti perasaan orang lain. Inilah baru sekedar orang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah termasuk orang yang mengerjakan sholat. 3. Golongan manusia yang tidak akan pernah merugi di dalam hidupnya sedang biasa dia beruntung, kata Allah adalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang rajin berinfak secara sembunyi
sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kalau secara sembunyi-sembunyi sekarang susah. Kalau di zaman dulu iya, ada uangnya ditaruhnya di bawah sajadah. Nanti orang datang ke sana bahwa mereka tahu itu adalah untuk infak, masukkan ke dalam kotak infak. Kalau sekarang kita letakkan uang di masjid seperti ini, sesudah subuh ini kita letakkan, nanti jam 9 kita lihat sudah tidak ada lagi diambil orang. Jadi bagaimana caranya? Apakah boleh saya berinfak itu secara terang-terangan? Boleh. Contoh, karena sekarang kita lagi menyelesaikan kota spiritual, karena masih banyak lagi kekurangan dana. Lalu ada yang menunjuk tangan, Pak pengurus, dari saya 10 juta. Orang kan tahu siapa yang berinfak tahu, berapa jumlah yang diinfakkan orang tidak tahu. Boleh tidak? Boleh. Terkadang kita buat list, dibuatlah hamba Allah 1 juta, tapi BB mau kemana dicari hamba Allah yang BB? Tujuannya apa? Saya ingin ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berinfak itu tangan kanan yang berinfak seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui. Ada di sana hamba Allah 1 juta. Mana kau dicari 1 juta hamba Allah, seluruh hamba Allah. Nah jadi kalau pun analis dari saya, Pak Haji Nufrizal 10 juta dibaca orang, itu juga adalah termasuk infak yang diterima Allah. Sebab apa? Cara berinfak itu dijelaskan oleh Allah. Satu secara sirron, sembunyi-sembunyi. Yang kedua cara alami, cara terang-terangan. Boleh diketahui orang siapa yang berinfak, berapa jumlahnya. Walaupun orang lain tahu, maka itu tetap dinilai oleh Allah sebagai infak. Yang tidak boleh itu bagaimana? Nah ini dia. Kata Rasulullah, ini akhafun min ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti terhadap umatku itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar barangkali tidak ada yang kita lakukan, tapi syirik kecil ini yang paling luar biasa. Makanya ditakutkan oleh Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ma huwa syirkul asghar? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul, dia. Dia itu artinya adalah pamer. Semua aktivitasnya dipamerkan. Foto-foto pamer, pergi ke Bukit Tinggi pamer, naik mobil pamer, ke Pekanbaru siaran langsung. Itu yang pamer namanya. Akhirnya apa? Nah, dibully masyarakat. Naik mobil mewah, anaknya ulang tahun di mobil, pergi ke luar negeri. Akhirnya apa? Dilakukan kebaikan. Nah sekarang gimana? Ya dia harus kebaikan. Kenapa? Pamer. Kita suka yang seperti itu. Semua aktivitas yang kita lakukan kita munculkan sehingga diketahui orang lain. Jadi jangan dianggap bapak ibu apa yang kita pamerkan hari ini itu akan membuat orang lain sekarang belum tentu. Bisa saja apa yang kita pamerkan itu jadi celah bagi orang untuk menjatuhkan kita. Makanya saya kalau pergi ceramah pun orang tidak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah saya pamer, tidak pernah saya sebutkan kemana saya ceramah hari ini, tanggal ini di mana bulan Ramadan dan segala macam tidak pernah saya pamerkan. Cuma kemarin di Pak Ustaz Ahmad Ismail, foto saya itu foto 6 tahun yang lewat itu Bapak Ibu, makanya masih muda. Tua anak muda ini dia. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, ayo kita berinfak. Sebab apa? Harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia akan kita tinggalkan, apa yang kita infakkan itulah untuk kita. Tadi jalan kita infak, kemudian kita masukkan ke sana, yang satu untuk membangun masjid, yang kedua untuk anak yatim. Saya bacakan ayat. Satu, bagi bapak ibu yang berinfak untuk masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil
ibu dari rumah bawa uang 5.000, setelah itu masukkan ke dalam kotak infak, yang satu untuk pembangunan masjid. Bapak ibu yang berinfak untuk membangun masjid ini adalah termasuk orang yang memakmurkan masjid, sebab berinfak untuk menyelesaikan pembangunan masjid bahagian daripada memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid itu kata Allah termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman seperti baca oleh Imam kita ketika subuh. Apa kata Imam? Alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga. Berarti bapak ibu yang datang dari rumah ke masjid ini dimasukkanlah infak ke dalam kotak pembangunan masjid, maka bapak ibu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman janji Allah dalam Al-Quran di hari akhirat kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Berarti bapak ibu yang memasukkan uang ke dalam kotak infak untuk pembangunan masjid, dia jamin Allah masuk dalam surga. Cuman awakku banyak yang sepeda. Ibu tahu sepeda? Sampili kalian pitilai, tapi nak membuat kamu sakit di depan. Nah kemudian untuk anak yatim, bukan ada dua itu, satu masjid, satu anak yatim. Anak yatim luar biasa bapak ibu. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim atau orang-orang yang memelihara anak yatim fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta. Kata Rasulullah, mereka yang menyantuni anak yatim bersama-sama ini dalam surga tak harus seperti ini. Ditunjukkan oleh Rasulullah petunjuk yang jadinya wa asyara bisababati wal wusta. Rasulullah syaratkan, tunjukkan petunjuk yang jadinya. Apa maknanya? Bapak ibu yang datang dari rumah ke masjid ini sudah sediakan uang untuk menyantuni anak yatim, maka bapak ibu dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Yang paling luar biasanya adalah bapak ibu akan bersama Rasulullah, tidak berbahaya seperti geluduk dengan jari tengah, dekat. Maka beruntuklah kita. Apalagi nanti pas tanggal 17 Ramadan, mungkin kita akan menyantuni anak yatim. Bapak ibu ada yang beri 500.000, ada yang 1 juta, bahkan pakaian baru juga akan bapak ibu berikan, maka itu akan dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Nah inilah 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-29 yang tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang rajin baca Quran. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat sesuai ucapannya dalam sholat dengan perbuatannya di luar sholat. Dan yang ketiga adalah orang yang rajin atau orang yang gemar menginfakkan dari sebagian harta yang dia miliki, baik secara sembunyi-sembunyi maupun cara terang-terangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang akan beruntung mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.